Halo, apa kabar sahabat Demen semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas satu metode loading lagi, yaitu center loading. Mungkin sebagian teman-teman yang pemula, istilah center loading ini tidak terlalu familiar ya di telinga teman-teman semua. Cuma ini pada intinya sama dengan top loading. Cuma perbedaannya, top loading itu kan kita kadang-kadang bebas menempatkan dump truck kita di kiri atau di kanan karena cenderung lebih luas. Kalau center loading, nah itu memposisikan dump truck bisa segaris dengan jalur trek. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya yang dilakukan untuk center loading ini harus swing panjang karena frontnya loading pointnya itu sempit, jadi kita tidak bisa memposisikan dump truck kita di kiri atau di kanan ekskavator kita. Nah, center loading biasanya dilakukan untuk area-area yang final atau mungkin di atas, misalnya kayak tanggul, finishing di tanggul yang mungkin hanya selebar dump truck untuk jalurnya, jadi segaris antara trek ekskavator dan posisi dump truck. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat safety atau pengaman dump truck mundur, stopper untuk roda belakangnya, biar tidak bablas memundurin sampai kontak sama bodi ekskavator kita. Nah, seperti tadi di tayangan sebelumnya saya sudah siapkan material untuk tujuannya untuk stopper, tapi bukan untuk ditabrak, hanya untuk sebagai pembatas dump truck saat mundur. Nah, seperti ini. Ketika dia sudah mentok sampai ke tanggul yang kita bikin tadi, nah dump trucknya sudah stop dan kita akan mulai mengisi perlahan. Nah, tapi sebelumnya kita sudah arahkan ya, kita gantungkan bucket untuk dump truck yang akan mundur sebagai acuannya dia. Nah, jadi hukumnya di loading itu jangan sampai, ya bisa sih mungkin kalau sudah dump trucknya mungkin sudah paham betul posisi-posisi yang akan ditempatkan oleh alat loading untuk di loading, tapi sebaiknya kita tunggu dari arahan dari operator ekskavatornya, biar tidak miskomunikasikan. Sayang juga ketika kita sudah mundur, sudah memposisikan diri untuk loading, tiba-tiba karena ada juga tuh kadang operator ekskavator yang tidak suka seperti itu, ada juga yang suka usil. Nah, sudah mundur bagus-bagus, sudah dirasa posisi kita benar, ternyata operatornya malah gantungkan bucket di sebelah kiri atau kanannya, intinya bergeser dari posisi kita. Ya mau tidak mau harus maju lagi. Itu kan kalau sering-sering capek juga muter steering di di area-area sempit itu. Nah, jadi sebisa mungkin biar kompak, operatornya dulu yang kasih acuan, operator ekskavatornya gantungkan bucket baru kita mundurin. Nah, biar enggak ada pergerakan tanpa bola, istilahnya seperti itu. Nah, seperti ini kita sudah ekskavator itu sudah gantung. Ini mau bablas sudah gantung. Nah, baru si dump truck memposisikan dirinya. Nah, enak kan, langsung tepat. Oh iya, di sini kalau sebagai operator ya sebisa mungkin lah kita bucket itu jangan terlalu tinggi dari bak atau dari vessel saat kita menumpahkan material, karena kan kasihan teman-teman kita yang bawa dump truck ini bisa
guncangannya lumayan itu, apalagi kalau misalnya boulder atau batu besar yang jatuh, waduh itu sampai mungkin bekal yang di kabin itu bisa terbang semua itu, rantang-rantangnya bisa numpain sayur itu ya. Jadi itu sebagai teman-teman yang pemula dan sampailah seperti itu, pelan saja enggak apa-apa, pelan diturunkan biar enggak nyentuh vessel, enggak bersentuhan langsung, yang penting jangan terlalu tinggi. Dan ini khusus untuk yang pemula ya, saya edukasi teman-teman di sini yang pemula. Yang sudah sifu suhu ya mohon minggir dulu atau kasih masukan kalau memang saya ada keliru dalam penjelasannya. Nah kemudian di center loading ini itu apa namanya, area manuver itu kan biasanya sempit juga ya, untuk khususnya untuk dump truck biasanya juga mundur panjang. Nah ini kalau misalnya alat tersebut yang bekerja tersebut tidak dilengkapi dengan radio komunikasi, untuk komunikasi dua arah biasanya harus ada supporter yang mengarahkan mundurnya dump truck itu, karena ya namanya area sempit bisa saja itu dinding atau bahkan malah kolam kiri kanan jurang. Nah di situ bahayanya. Ya namanya manusia itu sehebat-hebatnya pasti kadang-kadang ada missnya ya, karena bukan karena dia tidak apa namanya skillnya yang kurang, bukan, tapi kan kadang-kadang ada sesuatu yang di belakangnya sama sekali tidak terlihat atau belum spot oleh si driver dump truck ini. Makanya perlunya ada supporter kalau misalnya tidak ada radio komunikasi antara alat. Tapi kalau ada radio komunikasi kan lebih enak, jadi ekskavatornya itu sudah gantung bucket sambil mengarahkan kiri dikit kanan dikit gitu, lurus ya, itu lebih enak sih, karena ya mengurangi juga otomatis kan satu tenaga kerja lagi sudah tidak harus ada di situ berpanas-panasan misal. Bahaya yang bisa ditimbulkan di center loading ini ya salah satu tadi, kalau kita misalnya tidak kasih pembatas, dikasih pembatas pun sebenarnya kalau truk itu bisa saja dilangkain, cuma kan si dump truck, supir dump truck itu bisa ngerasa juga kalau oh ini pantatnya udah naik nih atau kelihatan dari spion. Nah bahayanya kalau kita tidak pasang yang seperti itu, ya namanya di belakang kita kan kita tidak bisa kira-kira apakah sudah deket atau terlalu masih jauh. Nah itulah fungsinya, jadi bisa stop sebelum dia kena di radius tidak amannya swing si ekskavator itu. Karena kan radius swing ekskavator bukan saja bisa melihat dari depan kabinnya itu, tapi kan counterweight-nya itu sudah moncong ke belakang ya, sudah melebihi panjang treksonya. Itu tujuannya biar tidak terdabrak. Nah, dilakukan seperti itu bukan karena memang ada banyak histori yang telah terjadi, si ekskavator nabrak si dump truck nabrak ekskavator, atau si ekskavator swing si pantatnya dump truck, itu banyak sekali kejadian. Nah dan bisa saja truk itu terguling kena swing kalau misalnya ekskavatornya lebih besar ya, otomatis powernya besar, dan itu bisa menggulingkan ekskavator dump truck itu, paling tidak geser. Nah ada juga kejadian ya counterweight ini yang bolong karena pelatnya si dump truck itu pas kena sudut, jadi pas kena titik yang kuat akhirnya bolong nih si pelat si counterweight. Meskipun pelat tebal begitu tapi ketemu sudut yang keras ya bolong juga. Jadi itu bukan tanpa alasan dipasang seperti itu ya, sudah banyak kejadian.
Oke, mungkin itu video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.